Fabrizio Romano konfirmasi Juan Miranda gabung AC Milan 2024. AC Milan dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Juan Miranda dan perwakilannya terkait kontrak multi tahun yang kini berusaha untuk memajukan kedatangan ke klub, seperti yang disampaikan dalam laporan terkini. Sebelumnya, Milan sudah terkait dengan Miranda selama jendela transfer musim panas saat mereka mencari pemain untuk posisi bek kiri sebagai alternatif bagi Fude Ballo-Touré. Meskipun pada saat itu kesepakatan tidak tercapai, Rossoneri kemudian mengalihkan fokus pada rencana transfer di masa depan. Menurut informasi dari Fabrizio Romano, proses negosiasi terus berlanjut dan kini AC Milan telah berhasil mencapai kesepakatan dengan Miranda untuk bergabung dengan klub pada tahun 2024. Semua detail kontrak pribadi telah disepakati dan penandatanganan kesepakatan tersebut sekarang dianggap hampir rampung. Kontrak yang diajukan akan berlaku hingga Juni 2028. Namun yang masih perlu ditentukan adalah kapan kedatangannya akan terjadi dan apakah itu akan menjadi kontrak 4 tahun atau mungkin 4,5 tahun. Untuk mempercepat kesepakatan, AC Milan berencana untuk menawarkan sekitar 2 juta euro kepada Real Betis agar kesepakatan ini bisa dilakukan lebih awal, mungkin sebelum Januari. Kontrak Miranda di Real Betis akan berakhir pada bulan Juni mendatang. Situasi ini membuat klub La Liga itu dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah membiarkan pemainnya pergi secara gratis atau menerima sejumlah kecil uang dalam beberapa bulan ke depan? Bedah formasi AC Milan dengan kedatangan 3 pemain anyar, gacor depan belakang. AC Milan diprediksi akan gacor baik di lini depan maupun lini belakang dengan hadirnya 3 pemain anyar. Bursa transfer musim dingin tinggal menghitung hari. Klub-klub elit Liga Eropa pun mulai bergerak untuk mengamankan pemain idaman mereka begitu jendela transfer dibuka. Klub raksasa Italia yakni AC Milan tak mau ketinggalan. Klub berjuluk Rossoneri tersebut digadang-gadang akan mendatangkan 3 pemain anyar pada bursa transfer mendatang. Adapun pemain yang dimaksud adalah Juan Miranda, Jakub Kiwior, dan Jonathan David. Ketiga pemain ini adalah yang paling santer diberitakan akan merapat ke San Siro. Kedatangan 3 pemain tersebut pun dinilai akan membuat AC Milan kian menakutkan, bukan hanya di lini depan melainkan juga di lini belakang. Lantas, seperti apa formasi AC Milan usai kedatangan Juan Miranda, Jakub Kiwior, dan Jonathan David? Juan Miranda dikenal sebagai bek kiri muda paling berbakat di Liga Spanyol. Kedatangannya di AC Milan akan menjadi pelapis sempurna bagi Theo Hernandez. Dengan Theo Hernandez yang juga piawai bermain di sisi tengah, kedatangan Juan Miranda akan membuat Stefano Pioli memiliki pilihan lebih beragam di lini belakang. Stefano Pioli bisa memasang Theo Hernandez di posisi bek kiri dengan Juan Miranda sebagai pelapis, atau menurunkan keduanya bersamaan dengan Theo Hernandez di tengah dan Juan Miranda di kiri. Dengan kondisi ini, lini belakang AC Milan dipastikan lebih solid karena tak lagi khawatir jika ada pemain yang dibekap cedera. Sementara dari posisi bek tengah, kedatangan Jakub Kiwior dipastikan akan membuat lini belakang AC Milan makin sulit ditembus. Pasalnya, Jakub Kiwior dinilai lebih komplit ketimbang Malick Thiel yang selama ini diturunkan sebagai tandem Fikayo Tomori. Pemain timnas Polandia ini telah memiliki pengalaman lebih dari 150 kali bertanding di ajang Liga Inggris, kompetisi Eropa, dan juga Serie A. Dengan demikian, kedatangan Jakub Kiwior diprediksi akan menggeser posisi Malick Thiel yang mulai rentan cedera.
duet Fikayo Tomori Jakub Kiwier agaknya akan menjadi pilihan pertama Stefano Pioli tahun depan. Sementara Malick Thiaw bisa jadi mendapatkan menit bermain yang lebih sedikit usai kedatangan Jakub Kiwier. Apalagi Theo Hernandez juga bisa dipasang sebagai bek tengah. Situasi ini bisa jadi memperbesar peluang Malick Thiaw hijrah ke Real Madrid yang sudah mengemukakan keinginan untuk memboyongnya ke Santiago Bernabeu. Dari lini depan, kedatangan Jonathan David bisa menjadi angin segar bagi Rossoneri yang sekian lama bergantung pada sosok Olivier Giroud. Pemain timnas Kanada ini dikenal sebagai pencetak gol yang dinamik dan menghibur. Lewat kebolehannya tersebut, striker yang masih berusia 23 tahun ini bisa menjadi pemecah kebuntuan di lini depan AC Milan. Dengan mulai moncernya Luka Jovic, lini depan AC Milan akan dihuni oleh 3 penyerang yang kompetitif. Persaingan antara Olivier Giroud, Luka Jovic dan Jonathan David ini tentunya akan memberi dampak positif pada perkembangan ketiga pemain. Di usia yang masih sangat muda, Jonathan David kemungkinan akan diberikan kesempatan untuk beradaptasi sekaligus belajar dari kedua pendahulu terlebih dahulu. Dengan demikian, saat masa peminjaman Luka Jovic usai pada musim depan, Jonathan David bisa dengan sempurna menjadi pelapis Olivier Giroud. Sudah sembuh, Rafael Leao bisa main lawan Newcastle United. Tes medis terbaru menyebut jika bintang AC Milan yakni Rafael Leao tidak lagi mengalami cedera di paha, sehingga dia bisa tampil melawan Newcastle United. Rafael Leao telah absen selama hampir 1 bulan karena mengalami cedera otot pahanya. Namun ada kabar baik bagi Milanisti, di mana pemain asal Portugal tersebut akan segera kembali ke lapangan. Sky Sport Italia melaporkan tes medis terbaru yang dijalani Leao menunjukkan jika sang pemain akhirnya pulih dari cederanya. Tidak ada lagi luka di pahanya, sehingga pemain berusia 24 tahun itu akan kembali berlatih secara bertahap di Milanello. Dia bahkan dilaporkan sudah menambah beban latihan dalam beberapa hari ke depan yang menunjukkan progres positif dari proses penyembuhannya. Menurut laporan tersebut, Leao masih diragukan untuk tampil dalam pertandingan Serie A antara Milan dan Atalanta di GUI Stadium. Namun dia akan tersedia pada pertandingan melawan Newcastle United di Liga Champions. Untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, AC Milan wajib mengalahkan The Magpies di St. James Park Stadium dan berharap Borussia Dortmund bisa mengalahkan PSG di Signal Iduna Park. Jika Milan gagal lolos karena PSG menang atau seri melawan Dortmund, dengan kemenangan lawan Newcastle, Rossoneri tetap berpeluang main di kompetisi Eropa meski hanya berada di Europa League.